Eho Pop gengs. Sebuah video pelangi melingkar dan menakjubkan sempat menghebohkan jagat Twitter, meski belakangan diketahui video ini telah mengalami sedikit proses editan. Saat ini emang ada banyak video, foto, dan berita heboh yang tersebar di media sosial. Namun ternyata hoax semua. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama ada sebuah video badai kilat yang terlihat cukup ganas dan disebut-sebut terjadi di dekat Cozumel, Meksiko. Terlihat sangat mengagumkan dan bisa kita bayangkan, getarannya pasti cukup mengguncang saat badai ini terjadi. Video ini mendapat like hingga 119.000 di Twitter, serta dilihat hingga 3.200 kali di Reddit dan 6.000 kali di 9gag. Memang sangat mengagumkan. Namun faktanya video ini ternyata hasil editan dari dua video yang berbeda. Peristiwa badai kilat itu sebenarnya terjadi di Kimberley, Australia di tahun 2017 lalu dan direkam menggunakan teknik time-lapse oleh Geoff Green. Jika kamu ngunjungin channel YouTube-nya, kamu bisa melihat ada banyak rekaman badai kilat yang ia ambil. Sedangkan video kedua emang benar diambil di Cozumel, Meksiko pada malam hari tanpa badai. Nah, Cozumel adalah sebuah pulau di Laut Karibia. Selanjutnya ada foto sebuah benda yang disebut-sebut sebagai daftar belanjaan vintage atau antik dari tahun 1920-an. Tweet ini disukai hingga 233.000 kali loh oleh netizen karena dianggap menarik. Bentuknya nggak begitu besar, tidak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku. Daftar belanjaan mekanis dengan list nama barang yang terukir pada sebuah logam ini digunakan dengan cara menggeser penanda dalam list barangnya ke samping. Benda ini cukup menarik karena tentu akan sangat memudahkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada belanja ke pasar biar nggak kelupaan. Sampai rumah baru nyadar kalau belum beli ini itu, dan banyak yang ketinggalan. Namun faktanya, benda seperti ini baru ada di tahun 1940-an, bukan dari tahun 1920-an. Jadi ada salah informasi ya, meski alat ini emang bener ada. Next, ada video pria yang terlihat sangat ahli melempar tutup botol untuk menggeser penutup yang terpasang di botol dan menggantinya. Terlihat sangat meyakinkan dan jago banget ya. Sayangnya, klip video ini hanyalah editan menggunakan CGI atau VFX yang dibuat oleh Sage Hansen. Dia ini emang seorang ahli 3D yang cukup populer. Ada lagi nih yang tampak nyata dan bikin merinding. Perempuan dalam video ini tampak mengelus sebuah makhluk yang disebut-sebut sebagai siput raksasa. Walaupun aku sih lihatnya ini lebih mirip lintah raksasa ya. Sayangnya, lagi-lagi ini hanyalah hoax pop gengs karena itu bukan makhluk hidup beneran, melainkan hanya salah satu dari 40 patung perunggu yang dipasang di sekitar kampus Columbia College Terminal Avenue pada tahun 2017. Geli juga ya liatnya. Terus, kalau yang ini lebih ke lebih mengerikan sih. Balita ini terlihat sedang berjalan di pinggir luas pembatas bendungan besar yang airnya mengalir deras. Jantungku sampai mau copot saat melihatnya. Apalagi saat adik balitanya hampir jatuh, Untung belakangan ketahuan kalau ini hanya editan yang aslinya sih nggak ada bahayanya sama sekali. Ih, siapa sih yang tega banget yang ngedit video yang bikin shock ini? Berikutnya, aku sih yakin kamu pernah lihat hewan peliharaan yang punya bentuk sangat tidak biasa ini juga sempat menggemparkan media sosial. Dikabarkan, kalau makhluk ini pertama kali ditemukan saat musim dingin dan masih berukuran sangat kecil. Awalnya makhluk ini berbentuk gurita dengan warna yang aneh. Si penemu mengira makhluk ini adalah semacam alien. Ia pun mengambil dan mencoba mengamatinya. Hingga ia pun memutuskan untuk merawat dan memelihara. Di malam hari, ternyata hewan ini bisa nyala loh dalam gelap. Dan selama beberapa hari kemudian, ia makin membesar dan tampak semakin mengerikan.
Hewan ini terlihat seperti seekor laba-laba yang senang nempel di dinding. Sayangnya, tidak ada laporan mengenai penemuan hewan yang belum teridentifikasi seperti ini. Sejak Agustus 2021, video ini udah ditonton 23 juta kali. Sebaliknya, video ini ternyata diklaim sebagai sebuah karya seni yang dibuat oleh pemilik akun bernama Hawajili. Dalam akun TikToknya, ia memberi keterangan bahwa semua yang ia buat tidaklah nyata, melainkan hasil editan menggunakan CGI. Hihi, geli juga ya kalau ada hewan seperti ini di dunia nyata. Lihat iklan jualan mobil atau rumah, udah biasa. Tapi pernah gak sih kamu menemukan iklan mall yang dijual seperti ini? Dalam iklan ini disebutkan kalau Mall Senayan City ini akan dijual seharga 4,5 miliar rupiah. Harga segitu disebutkan termasuk bangunan Mall Senayan City, SCTV Tower, dan Pendin Tower. Tapi ternyata manajemen Senayan City membantah informasi yang beredar di media sosial ini. Informasi palsu ini ternyata udah beredar melalui iklan yang ditayangkan situs jual beli properti sejak tahun 2017 lalu. Tapi lucu juga sih kalau bener mall kelas dunia seperti ini dijual, tapi iklannya malah lewat internet seperti jualan online gini ya. Bukannya di bursa saham atau semacamnya. Selanjutnya, ada sebuah berita tentang Liga Utama Kriket India yang dikenal dengan IPL yang cukup menggemparkan dunia maya. Liga kriket ini terlihat amat nyata, karena memang videonya bukan editan, tapi para pemainnya yang palsu. Jadi bulan Juli lalu ada sekelompok penipu di sebuah desa di negara bagian Gujarat, India yang sengaja membuat Liga Utama Kriket India demi menjerat penjudi-penjudi asal Rusia dan disiarkan secara live di YouTube. Skema penipuan ini berlangsung amat rapi hingga perempat final sebelum akhirnya terbongkar sama kepolisian. Kelompok penipu ini menggunakan jasa 21 buruh tani dan pemuda desa pengangguran yang dibayar agar mau pura-pura menjadi pemain kriket profesional. Mereka cukup diberi instruksi tentang apa yang harus dilakukan selama pertandingan. Lengkap loh dengan konspirator yang bisa menirukan komentator kriket terkenal di India bernama Harsha Bogle. Bogle apa Bogle sih? Nah, yang membuat penonton semakin yakin karena permainan yang digelar di tanah pertanian di desa Molipur, distrik Mehsana, Gujarat ini memberi efek suara riuh kerumunan penonton yang berteriak heboh. Belakangan diketahui bahwa dalang penipuan ini adalah Sobdavda yang pernah bekerja di arena judi di Rusia selama 8 tahun. Ia menjanjikan sekitar Rp80.000 per pemain untuk tiap pertandingan, lengkap dengan membelikan mereka jersey klub-klub IPL. Selain itu, ia juga menyewa kameramen profesional loh. Sayangnya, skema penipuan ini cepat tercium dan mereka pun terciduk. Wah, keren sih. Yakin deh, tunggu aja. Pasti ada yang memanfaatkan kejadian ini dan dibikin jadi film. Akhirnya, film dengan kisah nyata.